Halo Sobat Entrepreneur, selamat datang kembali di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat video untuk membahas saham-saham yang teman-teman kita yang ada di grup WhatsApp untuk kita bantu analisa saham-sahamnya. Jadi di sini kalau teman-teman perhatikan sebenarnya sangat banyak saham yang harus kita analisa di video kali ini. Namun saya mencoba membuat dua sesi. Jadi sesi hari ini saya hanya mengambil 10 saham aja, baru besok kita akan lanjut untuk 10 saham berikutnya. Namun nanti saya akan coba analisa dari beberapa saham ini. Apakah ada saham-saham yang menarik untuk kita coba share nantinya? Nanti akan saya share di grup WhatsApp atau di grup Telegram, teman-teman. Nah, di sini kalau teman-teman perhatikan grup WhatsApp kita sangat aktif. Di sini kalau teman-teman perhatikan kita ada dua grup ya. Di sini ada grup WhatsApp yang VIP yang dimana kita hanya bisa saya yang untuk men-share informasinya. Jadi di kemarin kita ada kirim dua informasi saham seperti Inco dan juga Akra di jam 12.50 di jam istirahat teman-teman. Dan di perdagangan hari ini kita menikmati hasilnya teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin mendapatkan informasi yang seperti yang ada di grup ini dan juga teman-teman ingin bergabung bersama kita di sini sharing bareng dan bahkan trading bareng, teman-teman dapat bergabung bersama kita. Teman-teman boleh buka akun Mirai Aset Sekuritas di under saya. Nanti teman-teman akan kita masukkan ke dalam grup WhatsApp. Jadi kita di sini akan belajar sama, kita akan sharing bareng dan saya akan selalu update saham-saham apa aja yang menarik dan saham-saham apa aja yang berpotensi dan berita apa aja yang bisa teman-teman perhatikan gitu. Jadi pastikan teman-teman buka akun Mirai Aset Sekuritas, nanti kita akan bergabung dan kita akan trading bareng. Untuk informasi lebih lanjut, nanti teman-teman boleh klik link yang akan saya sertakan di deskripsi, itu adalah nomor WhatsApp saya. Nanti ketika teman-teman klik, teman-teman akan langsung berhubungan dengan saya akan beritahu caranya dan akan pandu teman-teman bagaimana caranya untuk membuka akun Mirai Aset Sekuritas. Oke, nah di sini saya sudah list sahamnya, ada 10 saham pertama yang akan saya coba analisa di video kali ini. Namun seperti janji saya akan lihat sahamnya satu-satu, saham apa aja yang menarik. Nanti ketika menurut saya menarik secara analisa saya pribadi, saya akan share di grup WhatsApp dan juga saya akan coba share juga di grup Telegram gitu. Nah, di sini ada 10, namun seperti biasa kita akan lihat dulu indeks kita mau kemana ke depannya teman-teman, mau kemana dia ke depannya gitu. Nah di sini kalau teman-teman perhatikan indeks kita di perdagangan satu hari ini ditutup menguat plus 0,85%, dan di sini juga dia membuat suatu gap up nih. Dia membuat suatu gap up di level harga 6.900 gitu. Jadi biasanya gap up ini terjadi karena suatu gejolak tekanan daya beli yang kuat di open market teman-teman. Nah, sebenarnya di sini kalau teman-teman perhatikan ada dua gap yang bisa teman-teman tandain aja, misalnya gap pertama, gap kedua. Kenapa? Kalau seandainya dia koreksi, ini bisa teman-teman jadikan suatu acuan untuk area weakness-nya, teman-teman. Dan benar aja di sini dia tercluster dengan area demand zone kita. Jadi ini cukup menarik kalau seandainya indeks kita koreksi dan memasuki area demand kita ini, ya teman-teman bisa coba perhatikan saham-saham apa aja yang menarik untuk teman-teman pertimbangkan untuk entry di market teman-teman. Karena dengan kondisi market kita yang sekarang sebenarnya untuk teman-teman bertanya saham apa aja yang menarik dan mencoba entry udah sangat kecil atau sangat minim untuk kita coba cari saham-saham yang berada di area base entry. Karena saham-saham yang telah kita rekomendasikan itu sudah jalan semua sahamnya teman-teman. Ada saham MDKA, ada saham ITMG dan saham-saham lainnya gitu. Jadi kita coba lihat aja nanti saham-saham apa aja yang masih yang bisa kita pertimbangkan untuk kita perhatikan untuk entry di market gitu. Nah, kita akan langsung saja untuk NICL, saham pertama yang akan kita bahas di video kali ini. Untuk NICL sendiri, kalau teman-teman perhatikan di sini dia secara momentumnya ini adalah momentum trend bearishnya, teman-teman. Kenapa? Karena dia break key level pentingnya di sini, teman-teman. Jadi dia break key level pentingnya di level harga 99 gitu. Jadi kalau teman-teman perhatikan itu adalah area pentingnya atau area resisten terkuat dia, teman-teman. Namun kalau seandainya teman-teman baca structure market, ini sahamnya cukup menarik, teman-teman. Kenapa saya katakan cukup menarik? Di sini dia membuat bottoming terakhir dia. Oke, dia membuat bottoming terakhir dia, kemudian dia mulai konsisten untuk up ke atas, teman-teman. Dia mulai up ke atas. Kita akan lihat untuk swingnya ada berapa persen. Cukup gede untuk swingnya. Kita lihat terlebih dahulu. Kita coba lihat. Nah,
Kalau seperti ini, teman-teman dapat perhatikan ada area yang menarik, teman-teman. Nah, ini adalah area demand kita, gitu. Ini adalah area demand kita. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham NICL ini, teman-teman boleh perhatikan area ini. Ini adalah area yang bagus untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham NICL ini sendiri. Namun ingat, saham ini ketika dia break di 86 dan close, misalnya harganya close di level harga 85, ya mau nggak mau teman-teman wajib keluar di saham NICL ini, teman-teman. Area TP-nya teman-teman bisa pertimbangkan area 99 sampai area 100 gitu. Oke, jadi teman-teman perhatikan kalau seandainya mau entry area 86 sampai 90. Itu untuk NICL. Selanjutnya saham Saratoga. Kita lihat. Untuk Saratoga sendiri sebenarnya saya sudah pantau saham ini, namun kemarin ketika saya ingin coba rekomendasikan harganya sudah sempat jalan, tidak apa-apa karena saham ini masih menarik, teman-teman. Saham ini masih menarik ketika saya perhatikan gitu. Kalau di sini kita coba tarik channel trendline-nya, ada adjustment 2 kali di sini, teman-teman, ya kan? Atau kalau teman-teman ingin coba langsung, ya teman-teman bisa lakukan seperti ini juga untuk mempersingkat adjustment-nya gitu. Nah, oke, kita lihat dulu sebentar ya, kita ratakan dulu. Nah, di sini teman-teman perhatikan dia telah break resistennya ini, teman-teman. Ini adalah area resistennya. Nah, dia telah break, sebentar ya. Dia telah break dan dia mulai up ke atas. Kalau teman-teman membaca structure marketnya, di sini dia telah mulai build ke atas, teman-teman. Dia mulai build ke atas. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham Saratoga ini, masih menarik, teman-teman, karena ini merupakan area demand terdekat dia. Ini merupakan area demand terdekat dia. Kita buat seperti ini. Untuk stop lossnya sendiri cukup di bawah area ini aja, teman-teman. Cukup di area 24, di bawah 2490 gitu. Jadi secara structure marketnya sih sangat menarik. Kalau seandainya teman-teman ingin menggunakan DCA atau dollar cost averaging di saham ini, teman-teman bisa lakukan untuk melakukan DCA di saham Saratoga ini. Misalnya teman-teman ingin masuk porsi kita katakan 20 juta di saham Saratoga ini. Teman-teman bisa masuk di sini 10 juta, di sini 10 juta. Tapi ketika harganya overlap dari di bawah 2370, ketika sahamnya ini overlap dari 2370, apapun ceritanya, berapapun besar risiko teman-teman sedang melakukan floating loss, cut loss saham ini, teman-teman. Cut loss saham ini. Ini sebenarnya Saratoga secara structure masih menarik. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry, perhatikan aja besok. Kalau seandainya dia dikasih retest, dia masih dikasih retest memasuki area 2550 sampai 2490, ya teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Saratoga nih. Saya pribadi sarankan metode kepada teman-teman tuh, pertama entry di 2550 kalau seandainya besok dikasih, oke. Untuk stop loss cukup di bawah 2480, kecil sebenarnya, hanya 2,5%, kurang lebih 3%. Jadi cukup menarik. Kalau di harga entry besok berapa? Hanya 3,5%, teman-teman. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba kejar di harga besok pun teman-teman bisa lakukan, karena stop loss-nya hanya sebesar 3,5% gitu. Nah, untuk TP-nya kita lihat dulu. Ini adalah ada area resisten kuat di 2700. Jadi teman-teman perhatikan dulu untuk area untuk area TP1-nya setidaknya ada di level harga 2700, teman-teman. Jadi area TP1-nya itu ada 2700, dan kalau seandainya dia mampu break area itu, besar kemungkinan dia akan jalan lagi, teman-teman. Besar kemungkinan dia akan jalan lagi dan setidaknya dia akan kejar level harga 3100 gitu. Ini adalah level yang kemungkinan besar Saratoga ini akan kejar, yaitu level 3100. Nah, kalau seandainya di perdagangan besok rupanya teman-teman entry dan dia break di bawah 2490, teman-teman cut loss aja dulu. Teman-teman cut loss baru entry di area 2370 sampai 2340. Kalau seandainya teman-teman floating dan berada di level harga 2480, teman-teman nggak mau cut loss, ya nggak masalah. Teman-teman masih bisa kasih dia toleransi untuk sampai area demand selanjutnya. Namun kalau seandainya dia break di bawah 2370, ya teman-teman wajib melakukan pembatasan resiko gitu. Ini areanya sangat bagus sebenarnya. Ini sebenarnya areanya sangat bagus, namun kecil kemungkinan dia akan sampai ke area ini. Jadi kita manfaatkan area keduanya itu di area yang ini, teman-teman. Jadi ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk masuk di saham Saratoga apabila teman-teman ingin masuk di perdagangan besok itu. Dan kalau dari harga close market hari ini, ya resikonya hanya 3,5%. Jadi masih worth it untuk teman-teman pertimbangkan entry di saham Saratoga ini. Oke, itu untuk Saratoga.
Selanjutnya kita akan bahas saham ICBP. Kita akan lebih cepat teman-teman karena sahamnya masih cukup banyak. Untuk ICBP di sini teman-teman perhatikan dia break area ini, dia break area resisten terkuat dia. Kenapa? Tandanya demand yang selalu masuk di area ini sudah tidak ada kemampuan buying powernya itu udah tidak lebih besar daripada seller, teman-teman. Jadi makanya di sini dia break gitu. Dia break. Kemungkinan besar kalau seandainya teman-teman punya barangnya dan sedang floating loss, memang saham ICBP ini adalah saham yang masih menarik untuk teman-teman pertimbangkan gitu. Namun kalau seandainya teman-teman belum melakukan pembatasan risiko dan ingin buyback lagi sahamnya, teman-teman harus perhatikan area-areanya, teman-teman. Teman-teman tuh harus perhatikan area-areanya, jangan sampai sembarangan melakukan buyback karena sangat berisiko. Kalau teman-teman buyback terus tanpa melihat area untuk teman-teman entry itu sangat berisiko, teman-teman. Itu sangat berisiko. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin entry kembali di saham ICBP atau average down, ini area yang bagus, 8450 sampai 8650. Jadi ya teman-teman tunggu dia masuk ke area ini, baru teman-teman pertimbangkan untuk buyback saham Saratoga ini sendiri, teman-teman. Oke? Jadi kalau seandainya besok sih besar kemungkinan dia akan dia akan coba penetrate ke atas baru turun ke bawah gitu. Jadi ya kembali ke teman-teman, perhatikan aja area buybacknya. Kalau seandainya teman-teman belum punya barangnya, perhatikan area entry kita. Oke? Nah, selanjutnya kita akan lihat saham Harum, teman-teman. Kita lihat saham Harum. Saya mohon maaf apabila perkataan saya di video kali ini sangat sungguh dimengerti ya, karena saya juga baru selesai dari acara wisuda. Sebenarnya saya cukup lelah, namun saya sempatkan waktu untuk mencoba menganalisa saham-saham yang menarik atau teman-teman sedang perhatikan supaya video ini bisa membantu teman-teman di perdagangan besok gitu. Jadi untuk Harum sendiri, teman-teman perhatikan harganya sudah running ke atas. Jadi kalau seandainya teman-teman bertanya area entry, saya tidak bicara lagi area entry untuk Harum ini. Jadi saya hanya ingin berbicara area take profit, teman-teman. Jadi ya Harum ini sekarang dia sudah kena area TP1 kita di level harga 1845 gitu. Jadi besar kemungkinan dia akan masuk area supply zone kita di level harga 1980 sampai area 2000. Jadi kalau seandainya di perdagangan besok dia masuk ke area ini, area 2040 sampai 2000 ya, teman-teman bisa pertimbangkan untuk take profit terlebih dahulu. Apakah teman-teman punya barangnya, ya teman-teman bisa jaga-jaga dengan trailing stop gitu. Sekarang kembali ke teman-teman seperti apa nyamannya metode teman-teman gitu. Yang penting jangan sampai teman-teman nggak tahu batasan teman-teman take profitnya di mana. Itu sangat berisiko nantinya untuk kedepannya. Oke, jadi itu untuk Harum. Selanjutnya kita akan lihat saham GZCO. Kita lihat saham GZCO. Untuk GZCO sendiri, teman-teman perhatikan sebenarnya kita sudah pernah referensikan di harga 160 dan dia memasuki area demand zone kita, teman-teman. Jadi saya udah katakan di grup juga bahwa saya saham ini ketika dia masih berada di atas 150 masih ada peluang dia berpotensi untuk up ke atas, teman-teman. Masih ada peluang dia untuk mencoba up ke atas. Tapi kalau seandainya dia break di bawah 150, ya apapun ceritanya ya teman-teman wajib cut loss gitu. Teman-teman wajib cut loss. Sebenarnya ketika dia memasuki area ini areanya sangat bagus, teman-teman. Ketika teman-teman coba pertimbangan entry di saham GZCO ini sendiri. Tapi kalau seandainya teman-teman bertanya apakah masih bisa entry besok, ya saya katakan masih bisa, teman-teman. Saya katakan masih bisa. Namun ya teman-teman harus perhatikan stop loss-nya itu sekitar 6,3% gitu. Sekarang kembali ke teman-teman, apakah teman-teman tertarik untuk perhatikan area stop loss-nya gitu. Oke. Yang penting GZCO ini area stop loss-nya cukup di bawah 150. Kalau seandainya harga turun di bawah 150, ya mau nggak mau teman-teman wajib melakukan namanya pembatasan risiko. Oke, kita akan lanjut. Selanjutnya ada saham Antam. Nah, di perdagangan hari ini saham ini naiknya sangat signifikan. Jadi untuk saham ini juga kita nggak bicara entry karena sangat beresiko untuk teman-teman entry di saham Antam ini sendiri. Untuk Antam sendiri sebenarnya kalau teman-teman bertanya di mana sih area kemungkinan besar dia akan kejar, kemungkinan besar dia akan kejar area neckline ini, teman-teman. Kemungkinan besar dia akan kejar area neckline ini. Kita adjustment dulu. Sebentar kita lihat. Nah, kita adjustment dulu. Kemungkinan besar dia akan kejar area 2200 ini, teman-teman. Jadi ya teman-teman perhatikan ketika dia mau masuk ke area 2200, ya teman-teman udah bisa pertimbangkan untuk melakukan namanya profit taking di saham Antam ini sendiri. Kita nggak cerita entry ya. Kalau kita mau entry, kita tunggu structure barunya terbentuk seperti apa, baru kita bisa pertimbangkan untuk entry di saham Antam ini.
Selanjutnya kita akan lihat saham ADMR. Kita lihat saham ADMR. ADMR di beberapa waktu lalu, teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya. Ini sahamnya cukup unik, teman-teman. Dia cukup unik. Di sini dia break low, namun dia kembali up. Tandanya apa? Di sini dia seperti membuat false break gitu. Dia seperti membuat false break. Namun kalau kita baca analisanya dari sini, kalau kita baca codingnya dari sini, dia telah membuat dua swing, teman-teman. Dia telah membuat dua swing low, yang dimana itu tendensinya sangat bagus untuk pergerakan saham ADMR ini sendiri, teman-teman. Ini sangat bagus untuk pergerakan saham ADMR ini sendiri. Di sini teman-teman perhatikan dia telah break high-nya. Jadi besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru gitu. Besar kemungkinan dia akan membuat higher high baru. Kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham ADMR ini, teman-teman bisa lakukan. Teman-teman bisa lakukan karena masih menarik, teman-teman. Karena ADMR ini masih menarik. Saya hapus dulu gambarnya. Kita coba follow the trend dia. Kita coba follow the trend dia. Kenapa saya katakan follow the trend dia? Karena di sini kalau teman-teman perhatikan, strukturnya itu udah mulai menarik, teman-teman. Mulai menarik. Jadi besar kemungkinan strukturnya akan terbentuk seperti ini gitu. Jadi kita akan coba follow the trend dia. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita buat dulu gambarnya. Kita buat dulu gambarnya di sini. Kita buat swingnya sebentar ya. Ini adalah swingnya. Oke. Kita buat entry-nya seperti ini. Kita entry di open market besok. Nah, kita entry di open market besok. Untuk stop lossnya cukup di bawah candlestick-nya ini aja, teman-teman. Kita buat seperti ini. Nah, itu adalah area stop loss kita. Kalau di bawah gini takutnya terlalu jauh, ada 10%. Tidak bagus untuk portofolio kita. Kalau seandainya sampai 10% area stop loss kita. Kita lihat dulu untuk TP-nya di sini, teman-teman perhatikan ada area resisten di level harga 1995, teman-teman. Jadi ini adalah area TP1 kita gitu. Jadi untuk TP2-nya teman-teman perhatikan ada di level harga 2130 gitu. Jadi teman-teman perhatikan area 2000 sampai 2130 itu adalah area take profit di saham ADMR ini sendiri. Jadi kalau untuk teman-teman ingin entry, teman-teman bisa lakukan. Untuk stop loss-nya teman-teman perhatikan di level harga 1755. Oke. Nah, kalau seandainya di perdagangan besok dia dikasih retest ke bawah, teman-teman bisa entry dan manfaatkan pullback-nya gitu. Jadi untuk ADMR sendiri, kalau seandainya teman-teman sudah masukkan ke dalam watchlist teman-teman, ya teman-teman bisa pertimbangkan untuk coba entry di market besok. Selanjutnya ada saham SMDR. Kita lihat saham SMDR. SMDR. Untuk SMDR sendiri di sini teman-teman perhatikan, saya hapus dulu gambarnya karena forecast-nya sudah cukup jauh, jadi kita akan melakukan adjustment namanya. Di sini ada seller yang membuang barang, ya kan? Ada seller yang membuang barang dan di sini ada tekanan kuatnya itu di level harga 2660. Nah, kalau seandainya teman-teman ingin entry di saham SMDR ini, tunggu dia bermain di atas 2660, teman-teman. Kita tunggu dia break di atas 2660, baru kita akan bisa membuat suatu asumsi untuk kelanjutan pergerakan saham SMDR ini sendiri gitu. Jadi kita tunggu aja untuk struktur barunya terbentuk seperti apa. Kalau dengan kondisi yang sekarang sangat riskan kalau seandainya teman-teman itu ingin entry di saham SMDR ini sendiri gitu. Karena area supply-nya itu terlihat jelas di level harga 2660. Dan di sini kalau teman-teman perhatikan dia mencoba sekali retest, ya kan, dia mencoba sekali up ke atas namun dia gagal, tetap ada terjadi suatu pembuangan barang. Jadi ya kita tunggu dulu dia break di atas 2660, tandanya apa? Orang yang membuang barangnya di area ini tuh sudah tidak memiliki barangnya lagi gitu. Jadi kita tunggu aja dia break di level harga 2660 untuk SMDR ini sendiri. Oke, nah selanjutnya ada saham Goto. Kita lihat saham Goto. Untuk Goto sendiri saya sudah pernah forecast saham ini dan cukup menarik. Saya hapus dulu gambarnya supaya teman-teman mengerti. Kalau seandainya teman-teman ingin coba spekulasi besok di saham Goto, teman-teman bisa pertimbangkan untuk entry di saham Goto ini sendiri. Tapi ingat, kita cerita spekulasi, teman-teman. Kita cerita spekulasi karena di sini teman-teman perhatikan dia kalau dari channel trendline dia telah break area channel trendline-nya. Kita lihat dulu, kita coba tandakan. Kita lihat dulu untuk stop loss-nya ada berapa persen. Nah, untuk Goto sendiri, kalau seandainya teman-teman ingin entry,
teman-teman perhatikan ini adalah area yang bagus untuk entry. Namun saya pribadi melihatnya kalau seandainya ingin memasuki ini cukup kecil kemungkinannya, karena di sini dia udah coba retest sekali. Kalau seandainya teman-teman ingin entry, kita lihat resikonya ada berapa persen. Risikonya ada 5,8% teman-teman. Dia ada sekitar 5,8%. Untuk TP-nya teman-teman bisa letak di sini. Ini adalah area resistannya, teman-teman. Ini adalah area resistannya. Besar kemungkinan kalau seandainya dia break area itu, dia akan kejar area ini. Bentar ya, saya adjustment dulu. Nah, dia akan kejar area ini. Nah, untuk Goto sendiri kalau seandainya dia besok dikasih retest, ya itu teman-teman bisa manfaatkan untuk entry di saham Goto ini sendiri. Kalau seandainya teman-teman ingin coba mulai akumulasi di open market besok, ya teman-teman juga bisa lakukan untuk saham Goto ini sendiri. Untuk stop lossnya sendiri teman-teman cukup letakkan di bawah 290 gitu, oke? Jadi itu untuk Goto. Secara price action cukup menarik karena di sini dia mencoba break dari channel trendline-nya, dia mencoba build ke atas. Jadi teman-teman bisa coba mulai akumulasi saham Goto ini sendiri. Nah, selanjutnya saham terakhir yang akan kita bahas ada saham ESIP. Ini saham lapis 3 di sini kalau teman-teman perhatikan, dia secara momentum dia terlihat jelas trennya bearish. Namun di sini ada suatu support. Di sini ada suatu support yang dia tidak membuat new low baru. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin coba entry di saham ESIP ini, ya teman-teman bisa lakukan dengan spekulasi, tapi ingat apabila saham ini benar-benar break di bawah 81, ya apapun resikonya teman-teman jangan coba hold sahamnya. Teman-teman jangan coba hold sahamnya ketika teman-teman entry di level harga 83 dan dia break di bawah 81, misalnya di 88 di harga 80, ya teman-teman wajib keluar. Jangan coba teman-teman tuh pegang sahamnya, sangat beresiko karena dia sedang berada di area supportnya gitu. Jadi kalau seandainya teman-teman ingin fishing bottom, ya teman-teman bisa lakukan di saham ESIP ini. Tapi ya teman-teman harus mengerti bahwa saham ESIP ini adalah saham lapis 3. Oke, mungkin ini aja saham-saham yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi besok kita akan lanjut untuk membahas saham berikutnya, teman-teman. Untuk membahas saham berikutnya. Jadi pastikan teman-teman tuh ikut bergabung bersama kita di Mirai Aset Sekuritas supaya kita dapat bergabung di dalam grup ini. Jadi kita bisa trading bareng, di sini kita bisa sharing bareng. Oke, sampai di sini aja videonya. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam entrepreneur.